Cinta, dalam pandangan manusia, seringkali diartikan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, dijaga, dan dipertahankan. Kita mencintai seseorang, lalu tanpa sadar ingin menjadikannya bagian dari hidup kita selamanya. Kita ingin ia ada di sisi kita, mendengarkan kita, mencintai kita kembali dengan cara yang sama. Namun perlahan, waktu mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang bagaimana hati belajar mengikhlaskan dengan lapang. Sufi selalu berkata bahwa cinta adalah perjalanan, bukan tujuan. Ia datang bukan untuk menetap, tapi untuk mengajari hati tentang makna kehilangan, kerendahan, dan keindahan dalam melepaskan. Karena dalam setiap cinta yang datang dan pergi, ada pesan lembut dari Tuhan, bahwa bukan semua yang kita cintai ditakdirkan untuk dimiliki, dan tidak semua yang hilang berarti berakhir. Kadang cinta hadir hanya untuk menyentuh jiwa, bukan untuk tinggal di dunia. Ia datang seperti angin sore, lembut dan menenangkan, tapi tidak pernah bisa digenggam. Dan ketika ia pergi, yang tertinggal hanyalah kenangan yang hangat dan pelajaran yang mendewasakan. Dalam perjalanan ruhani, seorang sufi memandang cinta bukan sekadar rasa, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ia tahu bahwa di balik setiap kehilangan, ada rahasia kasih yang lebih besar. Sebab cinta yang sejati tidak menuntut kepemilikan, melainkan mengajarkan kebebasan, kebebasan untuk mencintai tanpa mengikat, untuk merelakan tanpa membenci, dan untuk berdoa tanpa mengharap balasan. Mengikhlaskan bukan berarti berhenti mencintai. Justru di sanalah cinta menemukan bentuknya yang paling murni. Cinta yang tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, tidak lagi berkata, kembalilah padaku, melainkan, semoga engkau bahagia, meski bukan bersamaku. Ada keindahan yang sulit dijelaskan ketika seseorang mampu mencintai tanpa menggenggam. Hatinya mungkin masih bergetar setiap kali mengingat, tapi getaran itu kini bukan lagi luka, melainkan doa yang lembut. Ia belajar mencintai dari kejauhan, seperti bintang yang tak pernah menyentuh langit fajar, tapi tetap bersinar untuknya. Sufi memahami bahwa cinta sejati tidak pernah mati, hanya berubah wujud. Dari rasa ingin memiliki menjadi rasa ingin melihat bahagia. Dari keinginan untuk bersama menjadi kerelaan untuk melepaskan. Dari air mata perpisahan menjadi senyum dalam keheningan. Karena cinta yang sejati tidak terikat oleh jarak, waktu, atau status. Ia hidup di tempat paling sunyi, di hati yang tulus. Dan di sanalah seseorang menemukan kedamaian yang sejati, ketika ia tidak lagi memaksa semesta mengikuti keinginannya, tapi menyerahkan segalanya kepada kehendak yang lebih tinggi. Ada masa di mana seseorang mencintai dengan begitu dalam, tapi tak bisa bersatu dengan yang dicintainya. Ia berdoa siang malam, berharap semoga takdir berpihak. Namun waktu menunjukkan arah lain, dan perlahan ia belajar menerima. Awalnya pahit, sangat pahit. Tapi di balik kepedihan itu, tumbuh sesuatu yang lembut, penerimaan. Ia mulai sadar, bahwa cinta tidak pernah sia-sia, meski tak berujung kepemilikan. Karena setiap cinta yang tulus, walau tak berbalas, selalu membawa cahaya. Ia membersihkan hati, menumbuhkan empati, dan mengajarkan arti keikhlasan yang sebenarnya. Seseorang yang pernah mencintai, lalu melepaskan, telah belajar dua hal penting, mencintai tanpa syarat, dan melepaskan tanpa dendam. Dua hal itu adalah tanda kematangan jiwa. Sebab tidak semua orang mampu mencintai tanpa ingin memiliki, dan tidak semua hati bisa melepaskan tanpa terluka. Namun Sufi tahu, setiap luka yang lahir dari cinta adalah bentuk penyucian. Cinta yang sejati memang tidak selalu berakhir dengan bersama, tapi selalu meninggalkan bekas yang indah dalam jiwa. Seperti wangi bunga yang tetap tertinggal di tangan. Meski kelopaknya telah gugur, ketika seseorang mencintai dengan ikhlas, ia tidak lagi melihat cinta sebagai milik pribadinya. Ia melihatnya sebagai karunia. Cinta datang dari Tuhan, dan hanya kembali kepadanya. Maka ketika ia harus melepas, ia tahu bahwa ia sedang mengembalikan sesuatu yang memang bukan miliknya sejak awal. Cinta sejati tidak pernah hilang, ia hanya berubah arah. Dari, aku ingin bersamamu, menjadi, aku ingin kau bahagia. Dari, aku tak ingin kehilanganmu, menjadi, aku percaya, jika memang untukku, ia akan kembali. Sufi memandang keikhlasan dalam cinta sebagai kebebasan tertinggi. Sebab siapa yang mampu mencintai tanpa memiliki, berarti telah menaklukkan egonya sendiri. Ia tidak lagi menuntut cinta sebagai hak, tapi menjadikannya sebagai persembahan. Cinta yang Sufi rasakan adalah cinta yang tenang, seperti air yang mengalir lembut di sungai malam. Tidak berteriak,
tidak bergejolak, tapi terus berjalan, membawa kehidupan bagi yang disentuhnya. Ia tidak mencemari, tidak merusak, hanya mengalir apa adanya, dengan arah yang ditentukan oleh Yang Maha Mengalirkan. Dalam diamnya, seorang sufi mungkin menatap bayangan seseorang yang dulu ia cintai. Ada senyum kecil di bibirnya. Bukan karena tak rindu, tapi karena ia tahu, rindu pun kini telah menjadi bentuk ibadah. Ia tidak ingin melupakan, tapi juga tidak ingin menahan. Ia hanya membiarkan rasa itu menjadi angin, datang, menyapa, lalu pergi lagi tanpa menyakitkan. Cinta sejati adalah yang tetap mendoakan meski sudah tak disapa. Tetap peduli meski tak lagi dikenal. Tetap tersenyum melihat bahagia yang bukan bersamanya. Sebab bagi hati yang ikhlas, kebahagiaan yang sejati bukan tentang siapa yang menggenggam, tapi siapa yang mampu mendoakan dengan tulus dari jauh. Mengikhlaskan bukan tanda kalah, justru itu puncak dari kekuatan. Karena butuh keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sangat dicintai. Butuh kebesaran jiwa untuk tersenyum di atas luka. Dan butuh cinta yang murni untuk tetap mencintai dalam diam. Sufi pernah berkata, yang paling berat bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan kemampuan untuk mencintai dengan ikhlas. Maka, jika engkau masih mampu mencintai tanpa memiliki, ketahuilah bahwa hatimu sedang dijaga agar tetap lembut. Ikhlas bukan berarti berhenti mencintai, tapi berhenti menuntut. Bukan berarti memadamkan rasa, tapi menyalakannya dalam bentuk yang lebih tinggi. Cinta yang ikhlas tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik, tapi hidup di dalam doa dan kenangan yang suci. Seseorang yang telah sampai pada tahap itu akan memahami, bahwa cinta sejati tidak pernah pergi, ia hanya berubah menjadi cahaya. Ia menerangi tanpa membakar, menghangatkan tanpa memaksa, dan menenangkan tanpa mengikat. Kadang cinta datang untuk sementara, tapi maknanya abadi. Ia mungkin tidak bisa dimiliki dalam bentuk manusia, tapi selalu hidup dalam bentuk rasa syukur. Rasa bahwa kita pernah mencintai seindah itu, walau akhirnya harus melepas. Dan dalam setiap perpisahan yang menyakitkan, ada rahmat yang tersembunyi. Karena lewat kehilangan, seseorang belajar bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya, bahkan yang paling ia cintai sekalipun. Sufi memandang cinta seperti air yang mengalir kembali ke laut. Ia mungkin melewati banyak bebatuan, pohon, dan lembah, tapi akhirnya akan sampai juga ke asalnya. Begitu pula cinta manusia, ia datang dari cinta ilahi, dan akan kembali ke sumbernya. Maka ketika engkau harus melepaskan seseorang, lepaskan dengan lembut. Jangan menggenggam dengan air mata, tapi letakkan dengan doa. Karena cinta yang dilepaskan dengan doa akan tetap menemukan jalannya, entah kembali kepadamu, atau kembali kepada Tuhan dalam bentuk kedamaian. Pada akhirnya, cinta yang tidak dimiliki bukan cinta yang gagal, tapi cinta yang telah mencapai kematangannya. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh status, karena ia sudah menemukan makna tertingginya, memberi tanpa berharap, mencintai tanpa mengikat. Sufi mengajarkan, mencintai seseorang adalah seni merelakan. Karena hanya hati yang rela yang mampu mencintai dengan benar. Jika cinta membuatmu sesak, itu tanda engkau masih menggenggam. Tapi jika cinta membuatmu tenang, itu tanda engkau sudah menyerahkan. Dan bukankah yang paling indah dari cinta adalah ketika ia membuatmu lebih dekat dengan ketenangan? Ketika engkau tidak lagi bertanya, mengapa dia pergi, tapi berkata, terima kasih telah pernah datang. Ketika engkau tidak lagi menyesal kehilangan, tapi bersyukur pernah diberi kesempatan merasakan cinta seindah itu. Cinta bukan tentang berapa lama ia tinggal, tapi seberapa dalam ia mengubahmu. Bukan tentang berapa sering ia hadir, tapi seberapa tulus ia mengajarkan makna memberi. Sufi tahu, cinta yang sejati tidak membuat gelisah, tapi membuat damai. Sebab di dalamnya tidak ada lagi aku dan engkau, yang ada hanya kita, dalam kehendak yang lebih besar. Maka, belajarlah mencintai tanpa harus memiliki. Karena setiap yang datang adalah titipan, dan setiap yang pergi adalah pengingat bahwa semua akan kembali kepada asalnya. Cinta sejati bukan tentang dua hati yang saling menggenggam, tapi dua jiwa yang saling mendoakan dari jauh. Dan pada akhirnya, seseorang yang telah belajar mengikhlaskan akan tersenyum di bawah langit malam, berbisik lembut. Terima kasih, karena engkau pernah singgah di hatiku. Aku tidak lagi berharap untuk memiliki, karena aku tahu, mencintaimu saja sudah cukup. Ia menutup matanya, merasakan angin yang pelan menyentuh wajahnya. Dan di balik sunyi itu, ia tahu, cinta yang paling indah bukan yang bisa dimiliki, tapi yang bisa dilepaskan dengan tulus.
Sebab cinta sejati tidak berakhir pada genggaman tangan, melainkan pada ketenangan hati yang mampu berkata, "Aku mencintaimu," dan itu tidak harus berarti aku memilikimu. Dalam perjalanan panjang jiwa, ada satu pelajaran yang seringkali paling menyakitkan namun juga paling memurnikan, belajar mencintai tanpa memiliki. Manusia terbiasa mengukur cinta dari apa yang bisa digenggam, apa yang bisa dibawa pulang, apa yang bisa dinamai milikku. Namun, seorang sufi tahu, cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang kebebasan. Bukan tentang menahan, melainkan tentang melepaskan. Karena cinta sejati tak pernah lahir dari rasa ingin menguasai, tapi dari rasa ingin menjaga agar yang dicintai tetap berada dalam kebaikan, walau bukan bersamamu. Ada kalanya seseorang mencintai begitu dalam, hingga hatinya terasa sesak oleh kehadiran rasa itu. Namun di saat yang sama, ia tahu bahwa cinta itu bukan untuk dimiliki, bukan untuk dijadikan sandaran, melainkan untuk diuji, sejauh mana ia sanggup mencintai tanpa mengikat, sejauh mana ia sanggup memberi tanpa menuntut. Di titik itulah cinta berubah bentuk menjadi ibadah yang sunyi, doa yang tak bersuara, dan kerelaan yang tumbuh dari pemahaman bahwa cinta bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami. Cinta sejati, bagi seorang yang meniti jalan ruhani, adalah sebuah rahasia. Ia hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan makna kehilangan. Sebab lewat kehilangan, seseorang belajar betapa hatinya terlalu sempit untuk menampung semua keindahan yang ingin ia genggam. Maka, Tuhan mengajarkan caranya melepaskan, agar cinta itu kembali menjadi suci, tidak tercemar oleh keinginan, tidak terbungkus oleh ego. Ia menjadi bening seperti air mata yang jatuh di malam sunyi, jujur, pasrah, dan penuh harap. Ada kalanya seseorang harus berdiri di hadapan orang yang ia cintai, bukan untuk memeluk, tapi untuk merelakan. Bukan untuk menahan, tapi untuk mengikhlaskan. Karena ia tahu, mungkin bukan di dunia ini mereka disatukan. Namun, cinta yang tulus tak memerlukan pertemuan untuk tetap hidup. Ia bernafas di dalam doa, bergetar di dalam hati yang lembut, dan tetap menyala meski jarak membentang seperti samudera. Cinta yang sejati tidak membuat seseorang buta, justru menajamkan pandangannya terhadap makna. Ia tahu bahwa setiap pertemuan hanyalah titipan waktu, dan setiap kehilangan adalah panggilan agar hatinya kembali kepada yang abadi. Maka seorang sufi, ketika mencintai, ia tidak menggenggam terlalu erat. Ia mencintai dengan cara yang lembut, seperti angin yang menyentuh wajah, seperti cahaya yang menghangatkan tanpa membakar. Ia tahu, apa yang benar-benar untuknya tidak akan pernah tersesat, dan apa yang bukan untuknya tidak akan bisa ia tahan. Cinta yang tulus tidak meminta apa-apa. Ia tidak menagih perhatian, tidak menuntut pembalasan. Ia hanya ingin melihat yang dicintainya bahagia, meskipun bukan dirinya yang menjadi alasan kebahagiaan itu. Sungguh, cinta seperti ini adalah bentuk tertinggi dari pengorbanan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia kuat untuk menahan diri. Ia tidak lagi mencintai demi dirinya, tapi demi kelapangan hati dan kedamaian jiwa. Seorang sufi pernah berkata dalam diamnya, "Ketika aku mencintaimu, aku tidak ingin memilikimu. Aku hanya ingin mencintai dengan cara yang membuat jiwaku tenang." Ia mencintai bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena di dalam mencintai, ia menemukan jalan untuk mengenal dirinya. Sebab cinta, bila dijalani dengan kesadaran, akan menjadi cermin yang memantulkan segala bentuk keegoisan yang tersisa di dalam diri. Dalam keheningan malam, seringkali seseorang yang mencintai dalam diam berdoa bukan agar cinta itu kembali, tapi agar hatinya mampu menerima bahwa cinta itu telah pergi. Karena kadang, mengikhlaskan jauh lebih suci daripada memiliki. Mengikhlaskan berarti menyerahkan cinta itu kepada yang lebih tahu, yang lebih memahami apa yang terbaik bagi jiwa-jiwa yang saling terhubung. Ada keindahan yang tidak bisa dijelaskan dalam rasa kehilangan. Di sanalah seseorang belajar bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki, dan tidak semua yang pergi harus ditangisi. Kadang, yang pergi hanya sedang mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang membiarkan ia tumbuh, menemukan jalannya, meski harus menjauh dari pelukanmu. Sufi memahami bahwa setiap pertemuan di dunia ini hanyalah sekejap dari kisah yang lebih panjang. Maka ketika ia mencintai, ia tidak berjanji selamanya, karena ia tahu dunia ini sendiri bukan selamanya. Ia hanya berjanji untuk menjaga hatinya agar tetap bersih dari kebencian, dari dendam, dari rasa ingin memiliki yang berlebihan. Ia mencintai seperti laut mencintai pantai, tahu kapan harus datang, dan tahu kapan harus surut.
Ada saatnya seseorang memandang orang yang dulu ia cintai dengan senyum yang tulus, tanpa getir, tanpa luka. Itu bukan karena cintanya hilang, tapi karena cintanya telah berubah bentuk, dari kepemilikan menjadi doa, dari keinginan menjadi ketenangan. Ia sadar, cinta yang matang bukan lagi tentang siapa yang bersamanya, tapi tentang bagaimana hatinya tetap lembut ketika dihadapkan pada perpisahan. Ketika seorang sufi berbicara tentang cinta, ia tidak bicara tentang dua hati yang saling memiliki, tapi dua jiwa yang saling mengingatkan tentang keabadian. Karena semua cinta di dunia ini hanyalah bayangan dari cinta yang sejati, cinta yang bersumber dari yang abadi. Maka, mencintai seseorang sejatinya adalah latihan untuk mencintai tanpa syarat, tanpa batas, tanpa ego. Sungguh, mengikhlaskan bukan berarti berhenti mencintai. Justru di dalam keikhlasan, cinta menjadi lebih murni. Ia tidak lagi terikat pada bentuk, waktu, atau jarak. Ia menjadi doa yang mengalir, menjadi cahaya yang tak pernah padam. Dan ketika seseorang telah sampai pada tahap itu, ia tak lagi menangis karena kehilangan, tapi tersenyum karena mengerti, tidak ada yang benar-benar hilang dari hati yang ikhlas. Seseorang yang mampu mengikhlaskan akan menemukan kedamaian yang tidak dimengerti oleh dunia. Ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk memiliki, karena ia telah memahami hakikat tertinggi dari cinta, bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan meminta, tentang memahami, bukan menuntut, tentang menerima, bukan menggenggam. Pada akhirnya, cinta yang paling indah adalah cinta yang tidak melukai. Ia tidak datang untuk mengambil, tapi untuk menenangkan. Ia tidak memaksa, tapi membiarkan. Ia tidak menuntut, tapi mendoakan. Cinta seperti ini adalah cinta yang telah dibersihkan dari segala bentuk ego, cinta yang tak lagi haus akan pengakuan, cinta yang hanya ingin memberi kedamaian. Dan ketika seseorang sampai pada tahap ini, ia akan mengerti bahwa kehilangan bukanlah akhir dari cinta, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Ia tahu, yang hilang hanya bentuknya, bukan rasanya. Karena rasa cinta yang sejati tidak hilang bersama jarak, tidak pudar oleh waktu. Ia hidup dalam keikhlasan, tumbuh dalam doa, dan bersemi di ruang hati yang telah pasrah sepenuhnya. Dalam kesunyian, seseorang yang telah mengikhlaskan akan tersenyum, bukan karena ia tak lagi mencintai, tapi karena ia tahu, cinta itu telah kembali pada tempatnya, kepada sang pemilik segala rasa. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan damai. Ada saatnya cinta menjadi terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata, terlalu hening untuk dijelaskan oleh bahasa. Di sanalah seorang sufi berdiri, di tepi rasa yang sunyi, memandangi gelombang cinta yang datang dan pergi seperti arus kehidupan. Ia tersenyum lembut, bukan karena tak lagi merasa, tapi karena ia telah belajar menerima bahwa semua yang datang hanyalah tamu, dan semua yang pergi hanyalah bagian dari perjalanan kembali kepada yang abadi. Dalam keheningan malam, ia sering menatap langit, seolah mencari sesuatu yang dulu pernah ia genggam namun kini telah kembali pada sumbernya. Ia sadar, cinta yang sejati tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berpindah bentuk, dari genggaman menjadi kenangan, dari pertemuan menjadi doa. Dan di antara setiap tarikan napasnya, ada bisikan yang lembut, aku tidak kehilanganmu. Aku hanya belajar mencintaimu dengan cara yang lebih luas. Cinta yang tidak dimiliki, ternyata justru mengajarkan tentang kepemilikan yang sejati, kepemilikan atas diri sendiri. Sebab, bagaimana seseorang bisa mencintai dengan benar jika ia belum berdamai dengan dirinya sendiri? Maka seorang sufi belajar, bahwa sebelum ia mencintai orang lain, ia harus lebih dulu mengikhlaskan setiap keinginan yang membuat hatinya berat. Ia harus mengosongkan ruang dalam jiwanya agar cinta yang datang tidak menjadi beban, melainkan cahaya. Mengikhlaskan bukan berarti mematikan rasa, tapi menyucikannya. Ia tetap ada, hanya saja tidak lagi menuntut apa-apa. Seperti bunga yang mekar di tengah padang, ia tidak memaksa siapapun untuk memandanginya, tapi keindahannya tetap ada bagi siapa saja yang datang. Cinta yang ikhlas seperti itu, tidak mencari pembalasan, tapi memberi keindahan bagi siapapun yang hatinya masih lembut untuk merasakannya. Sufi tahu, cinta yang terlalu ingin menggenggam justru menyakiti. Karena segala yang hidup butuh ruang untuk bernapas, termasuk cinta. Maka ia belajar mencintai dari jauh, tanpa mengekang, tanpa menjadikan cinta itu rantai. Ia membiarkan cinta itu menjadi angin, hadir tanpa suara, namun membawa kesejukan bagi jiwa yang penat. Dalam keheningan doa, ia membiarkan namanya melintas seperti kabut pagi, lembut, samar, tapi penuh makna. Ia sadar,
Cinta sejati bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang kita di bawah kehendaknya. Dan ketika kehendak itu berkata, lepaskan, maka ia tunduk tanpa keluh. Karena ia tahu, cinta yang sejati tidak pernah menolak kehendak Tuhan. Ia hanya menyesuaikan diri dengan irama kehidupan yang ditetapkan olehnya, seperti daun yang menari mengikuti arah angin, tanpa pernah melawan, tanpa pernah bertanya mengapa. Ada keindahan yang tenang dalam keikhlasan. Ia tidak berteriak, tidak berlebihan, tapi terasa dalam setiap langkah yang ringan dan hati yang lapang. Orang yang telah ikhlas tidak lagi berjuang untuk diingat, karena ia tahu bahwa yang sungguh-sungguh tulus akan abadi dalam keheningan. Ia tidak perlu hadir untuk tetap dicintai, karena cinta yang sejati tidak membutuhkan jarak atau bentuk untuk tetap hidup. Seorang sufi akan berkata, biarlah aku mencintai tanpa memiliki, karena yang kucintai sejatinya bukan dirimu, tapi cahaya di dalam dirimu. Dalam pandangannya, setiap cinta di dunia hanyalah pantulan dari cinta yang lebih besar, cinta yang berasal dari Sang Kekasih Agung. Maka, ketika ia kehilangan seseorang, sebenarnya ia sedang dikembalikan pada sumber segala rasa itu sendiri. Ia tidak kehilangan, ia hanya diarahkan pulang. Ia pun mulai memahami bahwa mengikhlaskan seseorang bukanlah akhir dari kisah, melainkan awal dari kebebasan batin. Kebebasan dari rasa ingin memiliki, kebebasan dari rasa takut kehilangan, kebebasan dari segala bentuk keterikatan duniawi. Dalam kebebasan itu, ia menemukan dirinya lebih dekat dengan kedamaian, lebih tenang, lebih siap menerima segala sesuatu apa adanya. Karena cinta yang telah dilepaskan justru tumbuh lebih murni, seperti air yang mengalir tanpa hambatan. Seringkali ia mengenang masa lalu, bukan dengan tangisan, tapi dengan senyum lembut yang penuh syukur. Ia sadar, setiap pertemuan yang dulu membuatnya bahagia adalah hadiah, dan setiap perpisahan yang dulu menyakitkan adalah pelajaran. Keduanya sama-sama berharga, sama-sama mengantarkan hatinya menuju kedewasaan. Sebab cinta yang matang tidak tumbuh dari tawa semata, tapi juga dari air mata yang mengajarkan arti kehilangan. Dan ketika ia menengok kembali, ia tidak lagi menyesali apapun. Karena semua yang pernah terjadi, baik yang indah maupun yang pahit, adalah bagian dari proses penyucian hatinya. Ia tahu, Tuhan menulis kisah cinta bukan agar manusia memiliki, tapi agar manusia memahami. Agar manusia sadar, bahwa di balik setiap rasa rindu dan kehilangan, selalu ada tangan lembut yang menuntunnya kembali pada asalnya, ke dalam keheningan yang penuh kasih. Ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan ketika seseorang akhirnya bisa berkata dalam hatinya, aku telah melepaskanmu tanpa kehilangan cintaku padamu. Di titik itu, ia mengerti bahwa cinta yang benar tidak memerlukan kehadiran untuk tetap hidup. Ia cukup menjadi doa yang tulus, yang tidak menuntut, tidak memaksa, tapi terus mengalir, meski tak pernah sampai pada telinga orang yang dituju. Begitulah cinta yang telah dimurnikan oleh waktu dan kesadaran, ia tidak meninggalkan luka, tapi meninggalkan ketenangan. Ia tidak membuat hati berat, tapi justru menumbuhkan kebijaksanaan. Dan dalam keheningan setelah semua air mata kering, seseorang akan tersadar bahwa ternyata cinta tidak pernah pergi, ia hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih tinggi, dan lebih abadi. Cinta yang telah diikhlaskan menjelma menjadi cahaya, menerangi setiap sudut hati yang dulu gelap oleh keinginan. Ia menjadi panduan lembut yang menuntun seseorang untuk tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, tapi menemukannya di dalam. Karena akhirnya, cinta sejati tidak pernah ditemukan di wajah orang lain, tapi di dalam hati yang telah mengenal keheningan dan ketundukan. Seseorang yang telah melalui luka karena cinta, dan kemudian belajar ikhlas, akan tampak lebih tenang. Wajahnya mungkin sama, tapi matanya berbeda, ada keteduhan yang lahir dari penerimaan, ada kehangatan yang tumbuh dari rasa syukur. Ia tidak lagi sibuk bertanya mengapa sesuatu harus berakhir, karena ia tahu, segala sesuatu yang berakhir hanyalah tanda bahwa sesuatu yang baru akan dimulai. Dan yang paling indah dari semua itu, cinta yang telah diikhlaskan tidak lenyap sia-sia. Ia berubah menjadi kebijaksanaan yang lembut, menjadi ketulusan dalam doa, menjadi kasih dalam perbuatan. Cinta seperti ini tidak lagi terikat pada satu nama, tapi menyebar pada seluruh kehidupan. Ia melihat cinta di wajah siapapun, di setiap napas yang dihembuskan, di setiap langkah yang diambil. Karena cinta yang sejati tak terbatas oleh bentuk, waktu, atau jarak. Dalam sunyi malam, ia mungkin masih menyebut nama yang pernah ia cintai. Namun kini, namanya disebut bukan dengan getir, tapi dengan rasa syukur.
Karena tanpa kehadiran orang itu, mungkin ia tak akan pernah belajar makna keikhlasan. Maka setiap air mata yang pernah jatuh, setiap luka yang pernah ia rasa, kini menjadi bunga yang tumbuh di taman hatinya, indah, meski tumbuh dari kesedihan. Cinta yang diikhlaskan adalah bukti bahwa manusia mampu mencintai tanpa pamrih, bahwa hati bisa tetap lembut meski pernah terluka. Ia adalah doa yang tidak mencari jawaban, tapi terus bergetar di langit-langit malam. Dan di antara doa-doa itu, seorang sufi berbisik dalam keheningan. Ya Tuhanku, ajarkan aku mencintai tanpa ingin memiliki, memberi tanpa berharap kembali, dan merelakan tanpa kehilangan damai. Di titik itu, cinta mencapai puncaknya, bukan ketika dua hati bersatu, tapi ketika satu hati cukup kuat untuk tetap mencintai dalam diam. Dan mungkin, itulah rahasia tertinggi dari cinta sejati, bahwa ia tidak membutuhkan dunia untuk menyaksikannya, karena cinta seperti itu hanya butuh satu saksi, dia yang menanamkan rasa itu sejak awal. Lalu, dalam langkah-langkah tenangnya, sufi itu berjalan di antara bisingnya dunia. Namun di dalam hatinya, hanya ada satu keheningan, cinta yang telah menjadi doa. Ia tak lagi mencari siapapun untuk melengkapi dirinya, karena ia tahu, cinta sejati telah melengkapinya sejak lama. Cinta yang tidak ia genggam, tapi ia rawat dalam ketulusan. Cinta yang tidak ia miliki, tapi tetap hidup dalam hatinya yang damai. Dan begitulah akhirnya, cinta yang dulu membuatnya menangis kini menjadi alasan ia tersenyum. Sebab ia tahu, tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki, tapi setiap cinta pasti ditakdirkan untuk memuliakan jiwa yang menjalaninya.